Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 riset operasi teori keputusan. Perkenalkan dulu anggota kelompok kami, saya Siti Alvinita Anggraini, yang kedua Fajar Joni, yang ketiga Sigit Indarto, yang keempat Ii Yaya. Teori keputusan. Pengambilan keputusan dalam keadaan yang pasti. Dalam keadaan yang pasti kita memiliki informasi yang pasti akan terjadi. Pengambilan keputusan yang kita lakukan dengan cara ini bisa dilakukan dengan tujuan tunggal dan bisa pula dengan tujuan ganda. Dengan tujuan tunggal kita dapat memiliki satu tujuan saja, yakni memaksimumkan atau meminimumkan suatu hal, misalnya laba atau biaya. Dengan tujuan ganda, kita akan memaksimumkan atau meminimumkan beberapa hal, misalnya memaksimumkan laba, volume penjualan, dan kualitas hasil produksi sekaligus. Pengambilan keputusan dengan tujuan tunggal. Dalam pengambilan keputusan dengan tujuan tunggal ini, kita hanya memiliki satu tujuan sehingga kita memiliki suatu alternatif yang memaksimumkan suatu hal. Untuk lebih jelasnya, kita gunakan contoh sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Saya Sigit Indarto, dan di sini ada sebuah contoh, yaitu suatu perusahaan akan menentukan penggantian mesin yang dimiliki diganti setiap 1 tahun, setiap 2 tahun, dan 3 tahun atau 4 tahun. Harga beli mesin itu sebesar 5 juta. Data-data lain mengenai mesin itu seperti tabel berikut. Pada tabel harga jual dan biaya pemeliharaan dalam ribuan rupiah. Pada tahun pertama harga jual 3.000 dan biaya pemeliharaan 500. Dan pada tahun kedua harga jualnya 2.600 dan biaya pemeliharaannya 800. Dan tahun selanjutnya yaitu tahun ketiga harga jualnya 2.000 dan biaya pemeliharaannya menjadi 1.000. Dan pada tahun keempat harga jualnya 1.600 dan biaya pemeliharaannya 2.200. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 2 yang harus dipertimbangkan untuk memilih keputusan yang tepat. Pertama, penurunan harga jual setelah pakai, dan yang kedua, biaya pemeliharaan setiap tahun. Tujuan waktu penggantian yang bisa meminimumkan jumlah dari kedua macam pengorbanan perusahaan itu, atau penurunan harga dan biaya pemeliharaan. Caranya dengan mencari alternatif jangka waktu penggantian yang meminimumkan biaya rata-ratanya. Perhitungan biaya rata-ratanya seperti terlihat pada tabel berikut ini. Berikut tabel biaya atau rata-rata yang harus ditanggung setiap tahun dalam ribuan rupiah. Pada tahun pertama harga jual 3.000 dan pada tahun kedua 2.600 dan pada tahun ketiga 2.000 dan pada tahun keempat 1.600. Dan penurunan harga mesin pada tahun ke-1 2.000 dan pada tahun kedua 2.400 dan pada tahun ketiga 3.000 dan pada tahun keempat 3.400. Dan biaya pemeliharaan kumulatif pada tahun pertama 500, pada tahun kedua 1.300, pada tahun ketiga 2.300 dan pada tahun keempat 4.500. Jadi jumlah semuanya pada tahun pertama 2.500 dan pada tahun kedua 3.700 dan pada tahun ketiga 5.300 dan pada tahun keempat 7.900. Dan rata-ratanya pada tahun pertama 2.500 dan pada tahun kedua 1.850 dan pada tahun ketiga 1.766,67. Dan rata-rata pada tahun keempat 1.975. Sekian, mungkin bisa dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Fajar Joni Setiawan akan melanjutkan materi dari Mas Sigit Hidayatullah. Dalam tabel itu terlihat bahwa pada tahun pertama penurunan harga mesin sebesar Rp 2 juta dihitung dari harga mesin mula-mula Rp 5 juta dikurangi dengan harga setelah akhir tahun pertama Rp 3 juta. Pada akhir tahun kedua Rp 2.600.000 sebesar Rp 2.400.000, demikian seterusnya. Biaya pemeliharaan kita hitung kumulatifnya. Tahun pertama sebesar 500.000, tahun kedua sebesar 500.000 ditambah Rp 800.000 sama dengan 1.300.000. Untuk tahun ketiga ditambah lagi dengan biaya tahun ketiga Rp 1 juta sehingga menjadi Rp 2.300.000. Untuk tahun keempat sebesar 4.500.000. Jumlah dari kedua beban itu kita taruh pada baris berikutnya. Baris terakhir adalah perhitungan rata-rata biaya itu setiap tahun. Pada tahun pertama rata-ratanya adalah Rp 2.500.000, yaitu Rp 2.500.000 dibagi 1. Rata-rata tahun kedua adalah 1.850.000, yaitu dari 3.700.000 dibagi 2 dan seterusnya. Kita cari jumlah biaya pemeliharaan kumulatif karena sampai dengan tahun itu mengeluarkan biaya sebanyak kumulatifnya agar nanti bisa dihitung rata-ratanya. Berdasarkan nilai biaya rata-rata setiap tahunnya, penggantian setiap 3 tahun sekali akan bisa meminimumkan jumlah penurunan harga mesin dan biaya pemeliharaan, yaitu hanya Rp 1.766.670 lebih murah daripada alternatif yang lain. Maka keputusannya kita memilih penggantian mesin setiap 3 tahun sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yaya Heria akan melanjutkan presentase dari Mas Fajar Joni Setiawan. Pada contoh lain, mengadakan pengukuran hasil secara relatif tidak menggunakan hasil absolut. Suatu perusahaan akan meningkatkan volume penjualannya dengan salah satu dari usaha-usaha advertensi, potongan harga, undian berhadiah, atau personal selling. Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini maksimum 100 juta rupiah. Kalau melakukan advertensi dengan biaya Rp50.000, itu akan menaikkan volume penjualan Rp600.000. Kalau memberikan potongan harga, itu bisa menaikkan volume penjualan Rp700.000. Kalau memberikan undian berhadiah, bisa menaikkan penjualan dengan Rp500.000. Kalau mengadakan personal selling, itu bisa menaikkan penjualan dengan Rp1 juta. Dengan tujuan adalah meningkatkan volume penjualan. Akan tetapi, besarnya biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing kegiatan itu tidak sama dan biaya juga kurang tepat. Jika dikurangkan pada kenaikan volume penjualan, untuk memilih cara apa yang akan digunakan, kita cari persentase atau perbandingan hasil dari biaya seperti pada tabel berikut. Tabel persentase kenaikan penjualan dari biaya promosi. Tindakan advertensi, biaya Rp50.000. Kenaikan volume penjualan Rp600.000. Persentase kenaikan penjualan 1.200%. Tindakan potongan harga, biaya Rp40.000, kenaikan volume penjualan Rp700.000, persentase kenaikan penjualan 1.750%. Tindakan undian berhadiah, biaya Rp30.000, kenaikan volume penjualan Rp500.000, persentase kenaikan penjualan 1.670%. Tindakan personal selling, biaya Rp70.000, kenaikan volume penjualan Rp1.000, persentase kenaikan penjualan 1.430. Persentase kenaikan penjualan untuk advertensi dihitung dengan kenaikan volume penjualan Rp600.000 dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan Rp50.000, lalu dikalikan dengan 100%. 600.000 dibagi 50.000 dikalikan 100% sama dengan 1.200%. Apabila melakukan potongan harga dapat dihitung dengan Rp700.000 dibagi Rp40.000 dikalikan 100% sama dengan 1.750
Ternyata berdasarkan tabel sebelumnya, yang mendatangkan persentase kenaikan volume penjualan tertinggi adalah alternatif kedua, yaitu pemberian potongan harga sebesar 1.750% dari biaya yang dikeluarkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.